keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. Inilah hasil pengucapan pemutusan sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura. Sebagai informasi bagi Anda yang belum tahu pokok perkaranya, dalam hasil rekapitulasi suara pasangan calon nomor urut 2 Yunus Wanda dan Richard Yoku memperoleh suara terbanyak dengan meraih suara sebanyak 22.386 suara. Kemudian suara terbanyak kedua paslon nomor urut 3 Janjab Ormuserai dan Arsin Rentetasak sebanyak 21.202 suara. Dengan demikian selisih suara antara paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 2 sebanyak 1.184 suara. Namun paslon nomor urut 2 menggugat kemenangan paslon nomor urut 3 ke Mahkamah Konstitusi bahwa KPU Kabupaten Jayapura tak melaksanakan rekomendasi PSU di 4 TPS. Menjatuhkan putusan dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura tahun 2024 yang diajukan oleh Yanyab L. Armuserai dan Insinyur Asrin Rantetasak M.Eng pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura tahun 2024 nomor urut 3 memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, memberi kuasa kepada Christian Sugianto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon Dr. Yunus Wanda Haris Richard S. Yoku pasangan calon Bupati Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2024 tahun nomor urut 2 beri kuasa kepada Mehbob dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai dengan 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi termohon dan pihak terkait mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati secara sama bukti surat berupa objek permohonan, mahkamah menemukan fakta hukum terdapat 3 waktu penetapan dan pengumuman perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 yaitu 1. Berdasarkan diktum ketiga keputusan KPU 226 ditetapkan dan diumumkan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 8 WIT. Namun dikarenakan terdapat kesalahan penulisan waktu, maka keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226 kemudian diperbaiki dengan keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227. Berdasarkan diktum ketiga keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 dan seterusnya ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena berdasarkan sistem penanggalan tanggal 9 Desember jatuh pada hari Senin. Berdasarkan diktum ketiga salinan keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dari termohon ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin tanggal 9 Desember pukul 23.43 WIT dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan ke mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.17 WIB dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian adanya fakta hukum mengenai perbedaan hari dan tanggal pada objek permohonan perkara aku telah menimbulkan ketidakpastian berkenaan dengan tenggang waktu permohonan sehingga permohonan pemohon tidak dapat dinyatakan telah lewat waktu tanpa memastikan terlebih dahulu kapan sesungguhnya termohon mengumumkan pada tahapan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati Wakil Bupati Jayapura tahun 2024. Bahwa adanya perbedaan hari tanggal pada penetapan dan pengumuman perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati Wakil Bupati Jayapura 2024 tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan mahkamah. Hal tersebut merupakan suatu kondisi kejadian khusus yang terdapat menjadi alasan kuat untuk menyimpangi keberlakuan pasal 157 ayat 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum adanya kondisi kejadian khusus di atas mahkamah beralasan bahwa bagi mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan pasal 157 ayat 5 dan seterusnya dalam perkara aku dan karenanya pemeriksaan perkara aku harus diteruskan ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian tersebut, eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu adalah tidak beralasan berhukum. Kedudukan hukum mahkamah, kedudukan hukum pemohon, saya ulangi kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan berhukum. Selanjutnya mahkamah akan pertimbangan pokok permohonan dalam eksepsi 3.11 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut telah ternyata eksepsi termohon dan pihak terkait telah memasuki hal-hal berkaitan dengan pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi demikian harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Selanjutnya mahkamah akan pertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1 sampai dengan 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pemohon pada pokoknya memohonkan pada mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 sepanjang perolehan suara pada 4 distrik Sentani dan seterusnya, 1 distrik Demta dan seterusnya, 1 TPS distrik Dembora dan seterusnya, 2 TPS distrik Dawaibu dan seterusnya, 1 TPS di distrik Depapre dan seterusnya, dan 5 TPS di distrik
kaureh, dan seterusnya dianggap diucapkan. Demikian bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan PSU di 8 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dengan dalil pemohon aku, termohon pihak terkait Bawaslu dan seterusnya memberikan jawaban, keterangan, dan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah menerima rekomendasi PSU terhadap 18 TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura, telah ternyata termohon kemudian memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap jajaran PPS dan PPD dari TPS yang mendapat rekomendasi PSU dimaksud. Selanjutnya termohon menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas rekomendasi PSU dan hasil klarifikasi dari jajaran PPS dan PPD. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat pleno tersebut, termohon memutuskan hanya 10 TPS yang layak untuk dilakukan PSU. Hasil rapat pleno kemudian dimuat dalam keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024 yang menetapkan PSU pada 10 TPS di Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menyampaikan surat kepada termohon untuk meminta penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Surat tersebut tidak direspon secara tertulis, namun termohon menyampaikan penjelasan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, termohon menyampaikan dari hasil klarifikasi terhadap jajaran PPS dan PBD tidak ditemukan adanya bukti pelanggaran pada 8 TPS. Selain itu, rekomendasi PSU yang disampaikan jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menyertakan bukti pelanggaran, sehingga menurut termohon rekomendasi jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak dapat ditindaklanjuti. Selama memperoleh penjelasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi pada Pandis dari 8 TPS yang tidak dilakukan PSU dan diperoleh informasi bahwa Pandis memang tidak melampirkan bukti pada rekomendasi PSU di 8 TPS sebagaimana dimaksud. Bahwa adanya tindakan klarifikasi yang dilakukan termohon kepada jajarannya menurut mahkamah merupakan bentuk sikap kehati-hatian termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu sebelum diputuskan. Terlebih berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rekomendasi PSU di TPS 01 dan TPS 04 Kampung Sereh di Distrik Sentani dan seterusnya dianggap diucapkan yang disampaikan oleh Pandis tidak didukung oleh bukti. Bahkan ketiadaan bukti tersebut tidak diketahui Bawaslu Kabupaten Jayapura dan seterusnya dianggap diucapkan. Dikarenakan telah atas laporan dugaan pelanggaran dilakukan oleh jajaran di bawahnya, sedangkan Bawaslu Kabupaten Jayapura hanya meneruskan rekomendasi Pandis tersebut kepada termohon. Bahwa menurut mahkamah tidak adanya bukti pelanggaran berdasarkan klarifikasi termohon maupun Bawaslu Kabupaten Jayapura membuktikan rekomendasi Pandis untuk melakukan PSU di 8 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak memenuhi syarat material. Terlebih setelah mahkamah mencermati bukti surat model C hasil salinan dan model C hasil KWK di 8 TPS tidak dilakukan PSU, telah ternyata saksi mandat para pasangan calon termasuk saksi mandat pemohon mendatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan demikian pula saksi mandat pemohon mendatangani model D hasil kecamatan di distrik Nimbora, distrik Nembua dan seterusnya. Meskipun saksi mandat pemohon tidak mendatangani model D hasil di distrik Sentani, namun saksi mandat pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi di distrik Sentani dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil bahwa termohon harus melaksanakan PSU di 8 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya saat pelaksanaan PSU di TPS 4 Kampung Doyo Baru distrik Waibu telah ternyata terjadi intimidasi yang menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dengan hal itu tersebut, termohon pihak terkait Bawaslu Kabupaten telah memberikan jawaban, keterangan dan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, mahkamah berpendapat telah ternyata hal yang dilakukan oleh pemohon telah tidak terbukti berdasarkan laporan pengawasan langsung PTPS di TPS 04 Kampung Doyo Baru distrik Waibu yang dikuatkan keterangan saksi Hamim Mustafa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, keberatan atau pencatatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon di tingkat TPS. Demikian pula dari 589 orang yang terdaftar dalam TPT di TPS 04 Kampung Doyo Baru ternyata sebanyak 27 orang menggunakan hak pilihnya dan sisanya sebanyak 43 orang merupakan pilihan pemilih tambahan, hal mana tidak menunjukkan adanya intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak berani datang ke TPS dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan bukti surat berupa model C, hasil salinan dan seterusnya, semua saksi pasangan calon termasuk saksi mandat pemohon telah mendatangi formulir tersebut. Demikian pula berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari para saksi maupun Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah mahkamah mencermati bukti video pertanda P22 dan P23 dan seterusnya dianggap diucapkan atas kedua bukti tersebut, mahkamah belum dapat meyakini terjadi pemaksaan pencoblosan sebagaimana dalil pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah dalil pemohonnya menyatakan telah terjadi intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak berani menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan PSU di TPS 04 Kampung Doyo adalah tidak berdasarkan menurut hukum.
bahwa pemohon memberikan adanya imobilisasi massa yang tidak punya hak suara untuk mencoblos, pengancaman dan intimidasi sehingga pemilih terdaftar dan DPT tidak berani mempergunakan hak pilihnya serta terjadi pencoblosan dengan sistem no count yang terjadi di 5 TPS Kampung Lapua, Distrik Kaure dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait hal tersebut, termohon pihak terkait Bawaslu memberikan jawaban keterangan bersalah bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa atas dasar dalil pemohon aku telah Mahkamah mencermati laporan hasil pengawasan di PTPS, di TPS 05 dan seterusnya. Ternyata pada TPS 05 dan TPS 011 tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun catatan kejadian khusus. Sedangkan berdasarkan laporan PTPS di TPS 08 Kampung Lapua terdapat dugaan pelanggaran yaitu 146 model C6 yang diserahkan kepada saksi untuk melakukan pencoblosan, dan di TPS 016 Kampung Lapua terdapat dugaan pelanggaran berupa undangan yang diserahkan kepada adat. Namun demikian pada TPS 08 dan TPS 016 Kampung Lapua tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi, pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berdasarkan model C hasil KWK maupun bukti model D hasil ternyata beberapa saksi mandat pasangan calon mendatangani rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat TPS kecuali pada TPS 012 Kampung Lapua yang hanya ditandatangani oleh saksi mandat pasangan calon nomor 2 atau pihak terkait. Berdasarkan bukti model D hasil Distrik Kaure, para saksi pasangan calon telah mendatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Distrik Kaure kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3 dan saksi pasangan calon nomor 5. Terkait dengan hal tersebut, saksi Metri Gamalia Usboko menerangkan dikarenakan terdapat kendala jaringan internet dan listrik sehingga rekapitulasi tingkat Distrik Kaure dibacakan secara manual, kemudian dibawa turun ke kota dan diunggah ke Sirekap untuk selanjutnya model D hasil dicetak dan ditangani oleh 3 saksi pasangan calon dengan diawasi oleh Pandis. PPD Distrik Kaure telah menyampaikan kepada para saksi pasangan calon untuk ke kota guna mendatangani model D hasil, namun saksi Yulianus Sita selaku saksi pasangan calon nomor 3 dan saksi pasangan calon nomor 5 tidak ditemui di kota dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya saksi Yulianus Sita menerangkan alasan tidak menandatanganinya model D hasil Distrik Kaure adalah karena berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara, namun Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan atau kejadian khusus dari saksi mandat pemohon pada tingkat distrik dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Mahkamah mencermati seksama bukti yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan dugaan pelanggaran pada TPS 5 di Kampung Lapua, Distrik Kaure, yaitu bukti P24 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkaitan dengan adanya pelanggaran TPS di TPS 5, 8, 11, 06 Kampung Lapua, Distrik Kaure sehingga harus dilakukan pemungutan suara adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah mencermati keberadaan bukti P26A sampai dengan P26D dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah yakin telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaure yang mempengaruhi hasil perolehan suara para pasangan calon. Bahwa selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, yakni huruf A sampai dengan huruf D dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa untuk mengetahui signifikansi apabila dilakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaure, maka Mahkamah akan membuat pengandaian seandainya dilakukan PSU di TPS 12 Kampung Lapua, Distrik Kaure dengan seluruh surat suara terpakai dan seluruh pemilih memilih pemohon, maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, seandainya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah suara yang tersedia di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaure ke suara pemohon, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut. Tabel berkenaan suara dianggap diucapkan. Dengan pengandaian demikian, maka perolehan suara pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Selain itu, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih pemohon dalam batas penularan yang wajar sangat kecil kemungkinannya terjadi, terlebih mengingat dalam pemilihan umum Bupati Wakil Bupati Jayapura tahun 2024 terdapat 5 pasangan calon. Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas terhadap perkara aku seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dan beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena pelaksanaan PSU tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk dilakukan PSU karena perolehan suara tidak signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara pasangan calon. Menimbang bahwa setelah Mahkamah pertimbangan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Mahkamah memandang penting berkenaan dengan kejelasan waktu penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 baik dalam keputusan KPU Jayapura 226/2024 maupun keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 yang telah mengubah keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024.
bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.5 di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 dikarenakan adanya 3 versi mengenai waktu yang berbeda yang termaktub dalam keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui penetapan perolehan suara pemilihan umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 diumumkan oleh termohon pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT. Namun demikian baik dalam diktum ketiga keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun diktum ketiga keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 yang merupakan perbaikan dari keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024, termohon juga telah keliru menulis hari dan tanggal pengumuman dan penetapan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan adanya 3 versi keputusan termohon dengan waktu yang berbeda tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai keputusan termohon mana yang menjadi acuan. Padahal keputusan termohon tersebut menjadi dasar yang menentukan apakah suatu permohonan sengketa pemilihan yang diajukan ke mahkamah memenuhi tenggang waktu atau tidak. Terlebih lagi meskipun termohon mengakui adanya kekeliruan, namun termohon tidak segera menerbitkan keputusan yang memperbaiki kekeliruan penulisan waktu penetapan tersebut. Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan keraguan-raguan bagi mahkamah dalam memutus persoalan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Kesalahan penulisan hari dan tanggal dalam penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 tersebut menurut mahkamah harus diperbaiki sehingga mahkamah benar perlu untuk memerintahkan kepada termohon untuk memperbaiki keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sepanjang diktum ketiga sesuai dengan fakta persidangan, yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 oleh termohon adalah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.43 WIT dan seterusnya dianggap diucapkan. Meskipun ihwal demikian tidak dimohonkan dalam petitum permohonan pemohon, namun karena mahkamah memerintahkan perubahan terhadap keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024, maka mahkamah dengan menggunakan kewenangannya menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon sepanjang berkenaan dengan perbaikan keputusan termohon yang menjadi objek permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Memerintahkan kepada termohon untuk memperbaiki keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. Surat keputusan kali ya. Kabupaten Jayapura nomor 227 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 226 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan dan wakil bupati diinsert Kabupaten Jayapura tahun 2024 sepanjang diktum ketiga sehingga menjadi: ketiga, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 9 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.43 waktu Indonesia Timur. 3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:21 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan pengucapan putusan nomor 43. Putusan nomor 43 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 yang diajukan oleh H. Dalius KSSIMM dan Heri Miheldi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 nomor urut 2.
memberi kuasa kepada Dr. Air Madepa, SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberi kuasa kepada Afriendi Sikumbang SH, MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. H. Yulianto SHMM dan HM Ihpan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman Barat tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum dianggap diucapkan, eksepsi permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dalam pokok permohonan. Dalil pokok permohonan angka 1, 2, dan angka 3 dianggap diucapkan bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban, bantahan termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan data daftar pemilih tetap atau DPT di wilayah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tidak akurat, mahkamah berpendapat bahwa persoalan pemutakhiran DPT tersebut sesungguhnya dapat diantisipasi oleh masyarakat yang tidak terdaftar sesuai dengan domisilinya. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 7 2024 yang mengatur mengenai pemutakhiran data DPT, mekanisme tersebut dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli dan seterusnya dianggap diucapkan. Benar bahwa ada laporan nomor 5 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang hapus satunya, yangnya 2 kali, yang tempat pemilihnya berada jauh dari tempat tinggal, namun terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan atau material. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang mendalilkan penyebaran undangan C pemberitahuan banyak yang tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan seterusnya, mahkamah menemukan fakta mengenai termohon yang dalam jawabannya menyatakan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan persoalan tersebut. Termohon juga telah melakukan pendistribusian formulir C pemberitahuan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 November 2024. Mahkamah berkeyakinan bahwa proses penyampaian formulir C pemberitahuan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dan para saksi di TPS telah diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemilih yang membawa undangan. Hal demikian kemudian diperkuat dengan fakta bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat juga telah melakukan sosialisasi untuk memastikan para pemilih tahu cara menggunakan undangan mereka. Terlebih dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, terkait dengan proses distribusi C pemberitahuan kepada pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang mendalilkan adanya keberpihakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat yang masuk dalam tim pasangan calon nomor urut 1, mahkamah menemukan fakta hukum pemohon memang membacakan perihal dimaksud pada sidang pendahuluan dan pada saat sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Hanya termohon yang merespon dalil permohonan pemohon akuo. Termohon membantah dengan menyatakan bahwa seorang bernama Arif Binardi yang menurut pemohon merupakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak terdaftar dalam tim pendukung pasangan calon nomor urut 1 atau pihak terkait. Selain itu dan seterusnya,
Dalil akuo tidak dapat didalami kemudian oleh mahkamah karena tidak ada saksi yang dapat dikonfirmasi yang diajukan oleh pemohon, bahkan juga oleh termohon dan pihak terkait. Oleh karena itu, mahkamah kemudian menilai bukti yang diserahkan pemohon, yakni print out foto bertanda bukti P18 yang menurut pemohon adalah foto dari adik kandung Ketua KPU Pasaman Barat yang sedang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mahkamah berpendapat bahwa bukti akuo belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon memang benar terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:29 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.